Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak ibu di ruang tata maya kita kali ini. Nah, sudah ada 20 orang ya, 20 orang di kelas 71 yang sudah hadir. Nah, kita masih menunggu kehadiran temannya yang lain ya. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu ya. Jadi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi IPA ya. Nah, jadi Ibu harap walaupun metode belajar kita ini metode belajar daring, kamu wajib tetap semangat ya. Tetap terus jaga semangat belajarnya dari rumah ya. Nah, Ibu pantau dari sini, Ibu fasilitasi dari sini. Hari ini kita akan memasuki materi satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, tadi Ibu sudah minta kalian untuk membuka buku paketnya dan dibaca halaman 7 ya. Coba dibuka dulu buku paketnya halaman 7. Di halaman 7 itu ada materi pengukuran mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas itu. Tapi sebelumnya anak-anak ibu akan memberikan sebuah video singkat. Video ini mengenai motivasi. Nah, Ibu harapkan kalian silahkan ditonton videonya dengan penuh konsentrasi ya Nak ya. Ya Bu. Oke. Ya, Bu. You're really cute, I must admit, but I need something deeper than this. I wanna know when I'm looking at you that you don't only see the things you want to. I'm not perfect, I'm flawed. If you don't like that, get lost. I don't want it if it's fake, I don't want it if it's just for show, for show. I just want it if it's real, and I'm thinking I should let you know. Oh, the superficial love thing got me going crazy. Baby, if you want me, then you better meet me. I'm so down, not being your number one. The superficial love. No, 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 no. Ayo, tadi kan sudah menonton video singkat. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira isi video itu membahas tentang apa ya, Nak? Pertemanan. Ya, tentang pertemanan. Siapa yang sepakat tentang pertemanan? Saya Bu. Iya, jadi video itu membahas tentang pertemanan atau persahabatan ya, Nak ya. Anak-anak Ibu, dari video yang barusan ditampilkan tadi, video tersebut membahas tentang bagaimana kita mampu menghargai kekurangan teman kita. Kan? Pada video tadi, seekor landak itu sepertinya dijauhi oleh temannya. Benar atau tidak? Nah. Iya. Nah, jadi anak-anak Ibu, kalau seandainya teman kita memiliki kekurangan, apakah kita harus menjauhinya atau tetap menemaninya? Tetap menemaninya. Wajib kita harus tetap menemaninya. Tidak boleh kita jauhi seperti yang di video tadi, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya teman kita memiliki kekurangan di dalam tubuhnya, sebagai teman, sebagai manusia, kita tidak boleh mengejeknya. Kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh menjauhinya, bahkan kita tidak boleh sampai tidak menemaninya. Justru kewajiban kita sebagai manusia adalah bagaimana cara menutupi kekurangan teman kita tersebut. Ketika teman kita memiliki kekurangan, kita tidak boleh membulinya, tidak boleh mengejek, membuli, menghina. Itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Tugas kita sebagai teman adalah bagaimana cara menutupi kekurangan teman kita. Seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman si landak tadi.
Dengan cara menutupi durinya menggunakan kapas, jadi si landak kan tidak menyakiti teman yang ada di sekitarnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi nanti ada pertanyaan sedikit nak mengenai video itu. Jadi ibu minta nanti pertanyaan itu silahkan kamu tulis di kertas lembar, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA ibu. Pertanyaan ini masih berhubungan dengan video tadi. Jadi 4 pertanyaan ini nah, silahkan kamu jawab nanti menggunakan kata-katamu sendiri. Oke, sampai di sini paham anak-anak ibu? Nanti ini akan ibu share ke grup supaya bisa kamu baca lagi. Paham Bu. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini? Paham Bu. Ya? Ada yang mau ditanya? Ya Bu. Ada? Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan materi, ibu sudah meminta kalian untuk membaca buku paketnya terlebih dahulu, ya kan? Silakan dibaca buku paketnya halaman 7 sampai 13. Nah, pasti ibu yakin semuanya pasti sudah membaca karena sudah ibu instruksikan, sudah ibu minta. Nah, jadi penting sekali ya nak, kalau misalnya gurunya mau menerangkan itu penting sekali kalian baca terlebih dahulu supaya kalian itu paham dan nyambung apa yang dibilang. Nah kali ini kita akan mempelajari mengenai mengukur. Pasti kamu pernah mengukur, pasti kamu pernah melakukan kegiatan mengukur. Mengukur berat badan menggunakan timbangan, mengukur tinggi badan menggunakan meteran, mengukur lebar meja, mengukur panjang buku, dan sebagainya. Ya, jadi kegiatan mengukur ini adalah kegiatan yang tidak asing bagimu. Apa sih sebenarnya mengukur itu? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan. Nah, apa maksud membandingkan di sini? Yang dibandingkan adalah suatu besaran yang diukur dibandingkan dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalnya di sini ada gambar. Ini ada gambar seorang laki-laki yang sedang mengukur diameter pohon. Ya, menggunakan meteran. Maka si laki-laki ini sedang membandingkan. Apa yang dibandingkannya? Diameter pohon dengan alat ukur meteran yang digunakannya. Anak ibu, tadi kan ibu sudah menjelaskan mengenai materi pengukuran ya. Untuk membuktikan kamu itu sudah paham atau belum mengenai materi itu, jadi tugasnya adalah yang ada di sini ya. Nah, perhatikan di tujuan ini nak. Tujuan kamu mengerjakan ini agar kamu bisa menjelaskan pengertian pengukuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku dengan tepat melalui penjelasan guru, membaca buku, dan menggunakan internet. Kemudian yang kedua, kamu diminta untuk dapat menyajikan hasil pengamatan, impresi, mengkomunikasikan hasil pengukuran satuan baku dan tidak baku. Nah, jadi nanti ibu minta kamu mengukur menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku melalui hasil pengukuran mandiri dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembayaran. Nah, ini ada materinya. Materinya ini rangkuman dari materi. Nanti ibu harap ini bisa membantu kamu untuk bekerja. Apa Bu yang mau dikerjakan? Yang dikerjakan ada di sini, petunjuk kerja. Namanya juga kerja ya kan. Nah, disinilah yang akan kamu kerjakan. Apa itu? Dikerjakan, dengarkan. Pilihlah salah satu pintu yang ada di rumahmu untuk diukur lebarnya. Nah, di rumahmu kan pasti banyak pintu. Silahkan kamu pilih salah satu saja pintu yang untuk diukur lebarnya. Kemudian siapkan alat ukur yang terdiri dari 2 jenis alat ukur. Alat ukur penggaris atau meteran. Nah, ini alat ukur penggaris dan meteran ini disebut alat ukur yang baku atau tidak baku? Baku. Kemudian silakan kamu siapkan alat ukur jengkal tangan. Kalau jengkal tangan baku atau tidak baku? Tidak baku. Iya, bagus. Tidak baku. Kemudian kalau sudah disiapkan alat ukurnya, ukurlah pintu yang sudah kamu tentukan untuk diukur lebarnya. Ingatnya nak, lebar pintu, bukan menggunakan alat ukur penggaris dan jengkal tangan tersebut. Setelah itu, mintalah beberapa anggota yang ada di rumahmu, misalnya ayahmu, ibu, kakak, abang, dan adik untuk melakukan pengukuran yang sama.
dengan menggunakan alat ukur yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini. Jadi setelah kamu mengukur, kamu minta tolong untuk ayahmu juga mengukur pintu, ibumu juga mengukur pintu, kakakmu juga mengukur pintu, abangmu juga mengukur pintu, dan adikmu juga mengukur pintu. Jika ada. Nah, Bu, kalau seandainya cuma hanya saya sama ibu saja di rumah boleh. Hanya lagi pergi keluar kota, kakaknya tidak ada, abangnya tidak ada, adiknya tidak ada, cuma saya aja berdua sama ibu, nggak apa-apa. Ya, Bu, saya nggak punya kakak, yang ada abang, nggak apa-apa. Bu, saya nggak punya kakak sama abang, yang ada adik, nggak apa-apa. Ya, jadi setelah diukur, silakan kamu tulis di sini hasil pengukurannya. Misalnya dirimu mengukur jengkal tangan, berapa hasilnya? Misalnya 5 atau 10, buat sini 10 jengkal. Nah, menggunakan penggaris, berapa hasilnya? Misalnya 200 cm, seperti itu. Begitu juga mintalah ayahmu juga mengukur menggunakan jengkal tangannya ya, jangan jengkal tanganmu, jengkal tangan ayahmu. Mintalah ayahmu untuk mengukur juga lebar pintu itu, berapa jengkal dia. Minta juga ayahmu untuk mengukur lebar pintu itu menggunakan penggaris. Dicatat hasilnya. Sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Nah, setelah selesai mengerjakan tabel, silakan kamu menjawab ke 6 pertanyaan ini. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang mau ditanya, Nak? Anak-anak ibu yang sedang ganteng, ada yang mau ditanya? Enggak ada, Bu. Lebarnya jangan, Bu. Gimana, Nak? Jangan lebar pintu. Iya, ukuran pintunya, Bu. Lebar pintu yang diukur, bukan tinggi lebarnya. Ya, coba kuat, yang kuat, Nak, ngomongnya. Yang di tabel itu kalau tidak ikut buka, Ya harus sama keluarga. Ya, minimal 2 orang. Boleh kan? kalau yang bisa ikut pas tabelnya. Iya, kosongkan aja tabelnya, Nak. Dikerjakan di buku latihan ya, Nak, di buku latihan ya. Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. di buku latihan, jangan kertas lembar. Kalau ngerjakan kertas lembar itu gampang hilang. Jadi nanti kalau tugasnya hilang, nilai kamu juga hilang. Kerjakan saja di buku. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, terakhir. Ya, Kapan bukunya kapan, Bu? waktunya 1 minggu ya, Nak. Nikah. Ya, waktunya 1 minggu ya. Berarti dikumpul minggu depan. Kumpulkan di loker tugas di loker kelas kalian masing-masing di pualang ya, Nak. Oke? Nah, untuk yang terakhir anak-anak ibu, sebelum kita tutup, ibu mau bertanya, di sini siapa yang suka musik? Musik, Bu. Saya, Bu. Sebutkan namanya. Siapa yang suka musik? Sebutkan namanya. Kaila, Bu. Cynthia. Oke, bagus. Siapa yang suka menonton film? Sebutkan namanya. Saya, Bu. Oke. Siapa yang suka menggambar? Sebutkan namanya. Saya, ya, Bu. Namanya sebutkan. Iya, suka menggambar. Ada yang suka tiga-tiganya? Iya, Bu. Ada yang suka musik, nonton film, dan menggambar? Ada, sebutkan namanya. Cynthia, Bu. Tapi banyak juga ini minatnya ya. Nah, oke. Terakhir tugasnya anak-anak ibu, dalam membuat kesimpulan dari semua yang kalian lakukan ini, ibu minta kalian membuat kesimpulan dalam bentuk yang kalian suka. Boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk video, kalian sedang merekam diri kalian sendiri, dan boleh dalam bentuk gambar. Nanti hasilnya dikirim ke WA ibu. Waktunya juga 1 minggu ya. Jadi ulangi, untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, silahkan kamu buat berdasarkan apa yang kamu suka. Boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk video, merekam diri kamu sendiri,
Jadi dalam video akan menjelaskan kesimpulannya dan boleh dalam buku tersebut. Kirim di WA Ibu pribadi. Sampai di sini sudah paham anak-anak Ibu? Sudah. Ada yang ditanya? Ya, rekam gambar itu Bu. Iya, video, rekam video. Rekam pakai video, kemudian kamu jelaskan gitu kan, direkam. Nah, ada handphone, buka kameranya, kemudian kamu direkam. Kemudian kamu menjelaskan di sini. Silakan kamu jelaskan kesimpulan apa yang sudah kamu dapat. Menggunakan bahasa kamu sendiri. Begitu juga dengan rekaman suara. Kalau menggambar, boleh silakan kamu gambar hasil kesimpulan. Ada lagi yang mau ditanya anak-anak Ibu? Ada Bu. Oke, Ibu mau bertanya satu lagi. Kira-kira suka nggak belajar kayak gini? Enggak suka Bu. Suka belajar Kamu kayak gini? suka banget Bu. Suka? Enggak Bu. Ada yang nggak suka? Suka Bu. Suka, yang nggak suka kenapa nggak suka, Nak? Aku kurang paham Bu. Ada yang paham jadi lain ya. Oh, karena tidak tatap muka ya? Bu. Karena sih tidak boleh tatap muka, jadi kita ganti seperti ini untuk menggantinya ya. Kita masing-masing kita berdoa supaya pandemi COVID-19 berakhir dan kita bisa kembali belajar ke kelas dengan. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, apa yang perlu diperbaiki dari pelajaran proses pembelajaran kita kali ini? Ada nggak saran-saran kira-kira menurut kalian harus begini Bu, harus begitu, bagaimana? Ada nggak? Nah, dimatikan mic-nya dulu. Yang mau berkomentar baru membuka mic. Ayo, siapa tadi? Raya Bu, Iya, Raya. Ada kayak mana Raya? Silakan. menurut saya lebih baik dibuat seperti video gitu Bu, terus diposting di WA. Soalnya di sini saya gampang. Iya, nanti ini akan Ibu share lagi di WA, Nak. Tidak perlu takut, nanti PowerPoint-nya Ibu share, tugas-tugasnya nanti Ibu share, LKPD-nya Ibu share ya. Ada yang lain, Nak? Bu. Iya, silakan, Nak. Sebutkan namanya. Jika Ibu menjelaskan lebih bagus pintar Bu. Kameranya dibuka Bu, tapi suaranya dimatikan. Kan sudah lebih tampak gitu Bu mukanya. Oh iya, terima kasih sarannya, Nak. Ada lagi anak-anak Ibu? Kira-kira apa sarannya? Ya, sebutkan namanya. Kaila Bu, kalau Apa, misalkan buat kesimpulannya dikasih backsound boleh Bu? Boleh, bagus sekali. Terserah kamu mau berkreasi bagaimana, tidak Ibu larang asalkan masih dalam kaidah yang sopan. Jangan ada yang menampilkan pornografi dan porno asli, ya kan? Bahasanya masih sopan. Ya, terima kasih Kaila. Pertanyaannya ada lagi, Nak, yang lain sebelum Ibu tutup? Saya Bu, Ya, sebutkan namanya, Nak. saya Kenzi. Kalau kesimpulannya boleh ditulis nggak? Boleh. Terserah kamu bagaimana. Sudah jelas? Semuanya sudah bisa kita tutup? Bisa Bu. Sudah? Oke. Ya Bu. Nah, terima kasih anak-anak Ibu atas partisipasinya kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu pahami dengan baik ya. Kemudian tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan dapat nilai yang bagus ya. Oke ya. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang lainnya. Ya, semoga sehat terus ya. Sampai jumpa anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, terus ya. Selamat belajar ya. Bu, terima kasih juga. Refleksi aksi nyata modul 2.1 dan 2.2, perasaan CGP saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Saya merasakan bahwa proses pembelajaran yang saya bawakan sangat kompleks yang mencakup afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari segi afektif, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional. Segi kognitif, saya menyampaikan materi pembelajaran pengukuran satuan tidak baku dan satuan baku. Dari segi psikomotorik, saya meminta anak untuk melakukan percobaan mengukur secara mandiri dari rumah yang dibantu menggunakan LKPD. Sebelum mengenal strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE, saya lebih cenderung monoton dalam mengajar.
yaitu hanya terfokus pada aspek kognitif saja, kurang memperdulikan keberagaman siswa, dan kurang melibatkan KSE dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah mempelajari kedua komponen ini, saya tersadar bahwa dengan melibatkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE, pembelajaran akan lebih terasa lengkap atau kompleks dan akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang bagi murid. Pada saat pelaksanaan aksi nyata, di awal pembelajaran, saya merasakan pembelajaran yang saya terapkan kali ini akan memberikan nuansa yang berbeda, yaitu memberikan tontonan video motivasi singkat mengenai pembelajaran sosial emosional yang mencakup kompetensi sosial emosional KSE, dan kemampuan berinteraksi sosial murid menggunakan teknik identifikasi perasaan melalui tontonan video motivasi singkat di pembukaan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan untuk menerapkan KSE di pembelajaran sehingga murid dapat memahami dan melaksanakan KSE yang dimaksud oleh guru. Saya juga melihat ekspresi yang berbeda pada murid-murid saya. Selama ini pembelajaran selalu diawali materi, namun kali ini ada perbedaan yang menyegarkan pikiran mereka sebelum memulai pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru menjadi fasilitator dan pelatih dan membuat siswa menjadi peserta didik yang aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Hal ini dibuktikan bahwa murid tidak hanya menjadi pendengar yang baik, melainkan mereka diminta untuk menemukan konsep mereka sendiri melalui praktik mandiri dari rumah menggunakan bantuan LKPD yang sudah disediakan. Saya membuat pilihan berdasarkan minat, belajar sendiri, dan saling menjadi tutor sebaya. Pembelajaran yang saya dapat dari aksi nyata kali ini adalah: 1. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, harus mempertimbangkan gaya belajar murid di kelas, karena setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. 2. Pembelajaran berdiferensiasi ini memberikan kesempatan pada saya untuk mengenal murid lebih baik. 3. Elemen, konten, proses, dan produk adalah pendekatan untuk mendorong pertumbuhan semua murid. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang tepat dan menantang bagi murid saya. Perencanaan untuk memperbaiki dari aksi nyata. Yang pertama, saya harus lebih mencari sumber belajar yang lebih bervariasi lagi agar dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menantang bagi murid. Yang kedua, saya harus lebih mencari teknik penerapan KSE yang lebih menarik perhatian siswa agar mereka tidak merasa bosan dan tidak terkesan monoton. Setiap saya menyajikan KSE, saya ingin mereka merasa penasaran hal baru apa yang saya sajikan sehingga rasa semangatnya tidak menurun.